2019 itu jumlah middle class kita 57,3 juta. Di tahun 2024 47,9 juta. Anjlok 9,5 juta orang. Rata-rata dari 98,8% itu. Kalau kita lihat ya, tahun 2019 jumlah tabungannya rata-rata 3 juta. Sekarang tinggal berapa? 1,7 juta rupiah. Itu seluruh masyarakat Indonesia atau middle class? 98,8% masyarakat Indonesia. Filipina sama Australia sudah kedaruratan energi. Kedaruratan energi, padahal mereka kan sebenarnya juga bisa dapat dari Singapura. Nah, permasalahan di mana? Kenapa kita Indonesia masih bisa beli ya dan bisa dapat? Kenapa dia juga nggak melakukan seperti yang dilakukan Indonesia? Bedanya adalah bahkan di kamar mandinya Pak Prabowo itu ada tempat-tempat rak-rak buku, gitu kan? Jadi kerjaan Pak Prabowo itu baca buku dan baca data. Oke, halo teman-teman Retorika Show. Kembali lagi bersama gua Belmondo Scorpio. Dan hari ini gue bersama abang gua yang cukup punya banyak data untuk menjawab keluh kesah pikiran gua hari ini terkait dengan BBM dan lainnya. Siapakah dia, Bang? Fitra Faisal. Selamat datang, Bang. Terima kasih diundang Bro Belmondo. Mantap. Bang Belmondo Scorpio. Ini pasti Scorpio berarti yang bintangnya. Ya Minang ya, juga. Enggak, ya. Bintang gue Pisces. Loh, bintang lu Pisces tapi kok namanya Scorpio? Itulah kehebatan orang Minang. Iya. Apa habis disengat kalajengking? Mungkin. Kalau kata Pak Jokowi itu racun kalajengking itu mahal. Iya. Pernah ada tuh. Bang Fitra ini adalah tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah. Ya, betul. Dan hari ini yang lagi rame pasti tentang WFH. Dan kaitannya efek dari WFH terhadap efisiensi BBM. Dan ini kan banyak dikomentari banyak orang, Bang Fitra. Yeah. Kita mulai dari video yang gua dengar kemarin. Dan ini disampaikan oleh mantan wakil presiden, Pak Yusuf Kalla. Terkait dengan WFH yang diterapkan oleh pemerintah itu sebenarnya tidak terlalu efektif terhadap efisiensi BBM. Nah sebelum lebih jauh nih, gua habis lihat baju lu nih. Ini kan Cambridge 1209 University. Ini tiba-tiba pakai baju Cambridge ini gimana nih? Kok lu tamatan Cambridge atau gimana nih? Coba ceritain baju dulu deh. Iya. Kalau gue sih sebenarnya PhD sama master gue dari Jepang ya. Cuma gue sempat ke Cambridge waktu itu untuk research ya. Salah satunya adalah karena gue juga merupakan bagian dari pemerintah ya, dan gue ekonom ya. Beberapa target-target pemerintah itu kan berusaha gue kalkulasi dan berusaha untuk gue bawa ke panggung yang lebih luas ya. Salah satunya ke Cambridge waktu itu for 2 weeks lah. Nah waktu itu yang gue sampaikan adalah beberapa targetnya presiden, termasuk salah satunya adalah. Ini saat lu udah jadi tim pakar? Waktu itu sudah menjadi dijubir di PCO. Ya, kalau sekarang tim bakar Bagom. Ya. Dulu masih kan ganti nama ya. Ganti nama. Dulu namanya Presidential Communication Office ya. Nah, waktu itu salah satu yang memang yang paling sering diperdebatkan, didiskusikan adalah target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, waktu itu hitung-hitungannya ya, dan termasuk yang coba gue hitung waktu itu gue bawa ke forum akademik, forum scholars gitu ya. Dan gue tunjukkan hitung-hitungannya dan mereka approve dengan target-target tersebut ya. Tentunya ini masih di atas kertas. Kita pekerjaannya masih banyak ya, tetapi setidak-tidaknya dari sisi akademik ini pikiran-pikiran presiden itu sudah di-challenge oleh scholars yang top scholars di Cambridge. Jadi dalam hal ini ya kita on the right track lah kalau kita bicara mengenai roadmap pembangunan Indonesia. Nah, coba jelasin dulu apa yang membuat scholars ini yakin, apa poin yang paling meyakinkan bagi mereka sehingga mereka bilang kayaknya 8% ini sesuatu yang masuk akal. Apa coba spill dikit dong Bang. Gue pengen tahu sebagai seorang scholars juga mantap. Walaupun bukan di Cambridge. Jadi kan ada 3 pilar ya. Pilar yang pertama adalah kalau kita bicara mengenai pembangunan ekonomi ya, mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Pilar pertama infrastruktur. Ya, infrastruktur ini ya sudah dijalankan lah oleh Pak Presiden Jokowi ya. Kemudian tapi kita butuh 2 pilar yang lain. Ya. Pilar yang lain itu adalah SDM. Ya, sumber daya manusia, dan kemudian pilar institusi. Nah, itu yang kalau kita bicara Astacita, itu kan kita bicara mengenai pembangunan manusia. Ada pembangunan institusi, ya, sehingga ketika 3 pilar ini lengkap, ini menjadi fondasi yang utuh gitu ya. Terus yang kedua, mesinnya dari mana ya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Astacita nomor 5 kita bicara mengenai industrialisasi. Nah, industrialisasi ini adalah
mesin ekonomi yang kita harapkan untuk tumbuh ya dan berkembang dan bisa menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi 8% itu. Tapi tetap saja pilar-pilarnya 3 itu tadi, infrastruktur, kemudian institusi dan sumber daya manusia. Karena kalau kita bicara mengenai industrinya terbangun, oke, tapi buat siapa? Nah, jangan sampai kemudian industri itu terbangun tapi yang diuntungkan hanya segelompok orang saja, ya, elit-elit atau yang disampaikan oleh Acemoglu dalam bukunya Why Nations Fail, ya. Extractive economic institution. Jadi kalau misalnya keuntungan ekonomi itu hanya dinikmati oleh sekelompok elit. Tetapi yang ingin dilakukan oleh presiden adalah bagaimana keuntungan ekonomi itu bisa tersebar ya ke seluruh lapisan dari masyarakat. Dan oleh karenanya untuk supaya kompatibel industrinya terbangun, manusianya harus dibangun juga. Maka kita juga bicara mengenai kenapa sih harus ada MBG, harus ada sekolah rakyat, harus ada sekolah Garuda. Karena itu adalah investasi sumber daya manusia. Yang mana itu supaya kita bisa kompatibel dengan kebutuhan industri. Sehingga yang kita rasakan bukan hanya pembangunan di Indonesia. Kalau pembangunan di Indonesia, oke, kita bangun gedung segala macam. Tapi ternyata orangnya cuma berada di luar menonton. Yang ingin kita lakukan sekarang adalah pembangunan Indonesia. Jadi pembangunan gedungnya, pembangunan manusianya juga bisa masuk ke dalam gedung itu dan menikmati pembangunan gitu. Itu kan tadi oke lah, infrastruktur udah, SDM sedang dibangun, institusi gimana? Nah, institusi ini menarik ya. Jadi Bro Belmondo itu kalau kita lihat, ingat ya, di awal tahun ini Pak Presiden kan diundang di World Economic Forum di Davos. Nah, beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan institusi tadi ya. Jadi bagaimana kita bicara mengenai control of corruption. Pak Presiden juga menyampaikan mengenai regulatory quality. Ini bukan cuma pikiran presiden yang tiba-tiba out of nowhere muncul, bukan. Karena basis fondasi akademiknya. Jadi ada yang disebut ukurannya itu yang di World Bank, World Governance Indicator. Nah, World Governance Indicator itu ada 6 dimensi. Jadi ada rule of law, regulatory quality, kemudian ada government effectiveness, political stability, accountability, dan control of corruption. Yang mana kalau kita lihat dari pidatonya Presiden di awal tahun ini di Davos, beliau berbicara mengenai itu. Bagaimana sekarang juga kita bicara mengenai Danantara. Danantara itu disampaikan Presiden oleh di World Economic Forum. Dan kemudian disampaikan juga bahwa kita sekarang sudah melakukan penegakan hukum, rule of law. Apa yang kemarin juga ada bencana Sumatera, Pak Presiden juga menyampaikan perusahaan-perusahaan yang dianggap melanggar kita akan tindak. Ya, itu law enforcement, regulatory quality, dan rule of law, control of corruption, dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari memberikan sinyal-sinyal positif pada para potential investors untuk datang dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, jadi hitung-hitungan yang di atas kertasnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 8% itu, yang mana saya sampaikan juga di forum akademik di Cambridge, itu kita butuh 10.000 triliun yang terbagi ke beberapa pos atau sektor. Yang pertama adalah energi, kemudian ada ICT, water sanitation, water resources, kemudian ada transportation sama housing. Nah, ini sebenarnya merupakan target pemerintah sekarang. Dan kenapa kemarin ketika terakhir banget nih Pak Presiden kan baru balik dari Korea Selatan dan juga dari Jepang. Itu mendapatkan lumayan tuh ya. Jadi kalau dari Jepang itu 26,63 billion US dollar, kalau dirupiahkan itu 401 triliun. Dari Korea Selatan itu dapat 10,2 billion US dollar, dirupiahkan sekitar 174 triliun, all in all 574 triliun rupiah, Bro Belmondo. Dan mayoritas itu adalah untuk energi dan teknologi. Nah, di mana energi dan teknologi ini, sebagaimana hitung-hitungannya, itu memiliki dampak ekonomi yang paling tinggi. Sehingga di atas kertas, sekali lagi ini masih di atas kertas ya, kita harus membuktikannya. Itu 8% itu bukan hal yang mustahil. Gitu. Jadi dan itu sudah disampaikan juga di forum akademik tersebut. Iya. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa 8% itu adalah target yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya, Pak Prabowo administratif. Rasa-rasanya, apakah itu akan sampai dalam beberapa tahun lagi? Kan itu kan banyak sekali, Mas. Bang, variabelnya kan banyak sekali. 10.000 triliun itu bukan angka sedikit, itu angka besar. Betul. Nah, gini. Jadi kemarin aja ya dari perjalanan ke beberapa negara, terutama 2 negara yang kemarin yang paling besar ya, ke Jepang dan Korea Selatan, itu sudah 5,6 atau 5,7% dari target 10.000 triliun tersebut. Belum lagi kan Pak Prabowo sudah menjalani hari-harinya kurang lebih 40 hari lah di luar negeri, itu mendapatkan banyak sekali komitmen investasi. Ya dari Inggris saja kemarin ada 8 billion US dollar. Kalau dihitung-hitung mungkin sekarang sudah kalau 26 tambah 10 sekitar 60 sampai 70 billion US dollar. Artinya itu sudah lumayan kan?
dari sisi itu. Nah, dari 10.000 triliun rupiah, 3.000 triliun rupiah itu dari dalam negeri, 7.000 triliunnya dari luar negeri. Maka kalau kita scrutinize lagi, dari 7.000 triliun rupiah itu setidak-tidaknya kita sekarang udah punya potensi sekitar 2.000-an triliun rupiah lah ya dari komitmen investasi. Artinya kan ini baru setahun lebih ya kan. Nah, itu saya masih cukup optimis ya. Itu kapan sih kira-kira tercapainya? Mudah-mudahan 2028 itu paling cepat atau 2029 sesuai dengan target teknokratis Bappenas juga. Oke, jadi ini ada hitung-hitungannya dan mudah-mudahan ya meskipun ada tekanan-tekanan geopolitik, tapi saya rasa ini merupakan target yang di atas kertas bisa dicapai. Apalagi sekarang gini, Bro Belmondo. Ini sekarang lagi ada riuh ya Timur Tengah geopolitik, ada tekanan-tekanan. Ya nanti kita juga akan bahas tadi balik lagi ke BBM tadi ya. Tapi kan ini kan kesulitan. Ya, katanya kan challenging lah, tantangan. Betul, katanya firman Allah itu kan di mana ada kesulitan ada kemudahan. Mantap. Nah, kesulitan itu apa? Tengah-tengahnya di geopolitik. Sekarang ini kesulitan itu memiliki peluang manfaat juga buat kita. Ada kemudahan. Manfaatnya di mana? Orang-orang kaya di Teluk. Ya, saya banyak punya orang-orang yang kerja di di daerah-daerah Teluk ya. Mereka sedang berpikir untuk keluar dari sana. Selama ini 5-10 tahun 20 tahun terakhir mereka kan bangun macam-macam ya. Karena mereka yakin bahwa ini adalah surganya investasi. Salah satunya di sektor properti. Mereka bangun Burj Khalifa lah segala macam gitu kan. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini meskipun kita akan melihat juga sekarang ada negosiasi-negosiasi ya. Mungkin akan berakhir. Tapi ini kan konfliknya juga masih akan ada potensi di tahun-tahun ke depan gitu kan. Sehingga mereka masih was-was. Apa yang mereka lakukan? Mereka pegang cash. Mereka cari tempat alternatif. Tempat alternatif adalah tempat yang netral. Di mana itu? Di ASEAN. ASEAN di mana yang paling prospektif? Salah satunya Indonesia. Nah, itu adalah peluang-peluang yang bisa kita ambil di atas kertas ya. Jadi itu saya rasa ini juga merupakan peluang ya. Di tengah kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Oke, berarti kalau kita bicara dengan apa yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo 8%, oke itu realistis lah di atas kertas. Hitung-hitungan teknokratisnya masuk lah. Dan sudah di-challenge. Sudah di-challenge secara akademik di scholar-scholar Cambridge. Mudah-mudahan di UI juga di-challenge. Walaupun kita tahu jawabannya. Kemudian kan Pak Prabowo melakukan yang dia inginkan kayak 8% itu kan juga dipengaruhi oleh tekanan politik kayak tadi Bang Fitra jelaskan. Selain tekanan politik juga ada kan kejadian-kejadian dalam negeri yang cukup menguras banyak APBN. Misalnya Aceh dan Sumatera kemarin yang terjadi kasus bencana mau tidak mau tentu banyak biaya yang dikeluarkan untuk saudara-saudara yang ada di sana. Itu salah satu challenging juga sebenarnya. Yang kedua tekanan politik Timur Tengah yang kemudian menyebabkan jalur Hormuz itu menyebabkan harga minyak dunia naik. Sehingga BBM sebenarnya kalau aku lihat juga di beberapa negara ASEAN itu juga harganya naik. Tapi di satu sisi Pak Prabowo tidak menaikkan harga BBM dan memberikan tambahan subsidi. Kan memberikan tambahan subsidi dong dari APBN. Betul. Sehingga itu menjadi challenging lain untuk menyebarkan 10 triliun tadi. Masuknya lagi 10.000 triliun tadi. Jadi terpotong lagi, masuk lagi ke BBM. Jadinya makin jauh. Di satu sisi kita juga perhatikan keputusan Pak Prabowo ini juga untuk dalam tanda kutip menyelamatkan masyarakat. Yang tidak mau harga BBM naik, harga bahan pokok naik dan menjaga stabilitas ekonomi, politik maupun sosial. Tapi di satu sisi berfitrah ada juga yang nggak setuju dengan ide ini. Salah satunya disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla kayak tadi saya pembukaan. Dia mengatakan ini tidak efisien, kayaknya nggak terlalu banyak berdampak besar lah WFH. Yang ada malah pelayanan birokrasi menjadi sedikit. Karena dia dalam bayangan Pak JK yang aku tonton itu yang awalnya Senin sampai Jumat jadi Senin sampai Kamis. Itu tanggapi dulu loh masalah birokrasi pelayanan. Karena ini juga menyangkut lini bisnis orang di Indonesia untuk melakukan pelayanan publik. Bang Fitra gimana jawabnya? Oke. Berarti ada dua isu tadi di situ ya. Pertama mengenai harganya, yang kedua mengenai efek WFH-nya. Saya boleh jawab dari harganya dulu. Harganya dulu boleh, silakan. Subsidi dan segala macam ya. Jadi gini. Pernyataan Pak JK itu sebenarnya saya sebagai ekonom saya dukung juga ya, terutama pasti ngefans lah dulu. Ya, pasti sampai sekarang juga masih ngefans kan. Apalagi Pak JK kan istrinya orang Lintou. Ini saya juga dari Lintou. Ada kesamaan. Ada proximitas. Tapi ada satu hal yang mungkin saya tidak setuju ya dalam konteks sekarang harga BBM tidak perlu ditambah subsidinya atau dalam hal ini harus disesuaikan harga naik gitu kan. Kalau kata Pak JK juga harga naik. Harga naik. Nah, Pak JK beberapa kali ya di zaman beliau itu memang sempat ya menjadi salah satu otak untuk melakukan penyesuaian harga. Yang mana itu
yang pada zamannya itu tepat. Karena begini, Pak JK tuh SBY periode pertama ya? SBY periode pertama sama dan juga Jokowi, kemudian Pak Jokowi periode pertama ya. Dan itu kan ada penyesuaian harga kan di periode-periode itu ya. Tahun 2004, 2005 ya. Dan juga 2014, 2015. Ya, itu sudah ada juga penyesuaian harga. Dan juga yang terakhir 2022 itu kan zamannya Pak Jokowi sama Pak Maruf ya. Tapi dalam konteks ini saya ingin membawanya ke wilayah yang lalu. Pada saat itu keadaan middle class kita agak berbeda ya. Jadi middle class kita ini di zaman-zaman tahun 2004 sampai tahun 2012 itu dalam keadaan yang bertumbuh ya. Kenapa bertumbuh? Karena basis industri masih kuat. Ya. Jadi kita pernah merasakan kontribusi industri kita terhadap ekonomi itu paling besar di zaman tahun 1990-an. Nah, tahun 1990-an kalau Bro Belmondo udah lahir belum? Gue 99 lahir bang. Lahir ya? Baru lahir gue baru tahun 95. Oh gue belum lahir. Belum lahir ya? Belum lahir tahun 9. Gue udah tua banget. Anjir banget. Tahun 95 itu gue lagi nonton di televisi. Tuh ngelihat Pak B.J. Habibie. Prof. B.J. Habibie. Sama Presiden Soeharto waktu itu meresmikan CN 235. Nah tahun-tahun itu 90, 95 sampai sebelum kita krisis. Itu adalah tahun-tahun kita di mana itu adalah periode-periode tinggal landas. Seharusnya kita ekonomi itu ekonomi yang menuju tinggal landas. Kenapa? Karena kontribusi industri pada saat itu tinggi sekali ya, hampir 30% terhadap GDP. Karena kita lihat sekali ada IPTN, ada PT PAL, segala macam KAI dan seterusnya ya. Itu di zamannya Pak Habibie, yang mana Pak Habibie selain sebagai the brain tapi juga sebagai industrialis ya, kita menyaksikan betul. Tetapi setelah krisis datanglah IMF bro. IMF kemudian melihat wah ini beban ekonomi nih harus dilikuidasi ya. Kita melihat bagaimana IPTN kemudian down, industri-industri lain juga down gitu kan, sehingga post crisis ini diperparah lagi dengan letter of intent dengan IMF. Kita melihat adanya bukannya tinggal landas, tapi ini bagaimana industri yang kemudian menukik, turun. Jadi kontribusi industri terhadap GDP mulai dari tahun-tahun itu turun terus. Ya. Turun ya. Tahun 2000 di zaman 2004 itu juga sebenarnya masih oke, meskipun dalam keadaan yang turun terus. Kita tidak pernah naik lagi tuh bro. Turun lagi di tahun-tahun 2008, 2009 itu juga tetap turun, tapi masalahnya turunnya belum seturun setelah pandemi. Nah ini pandemi menjadi breakpoint yang lain. Jadi memang kita dalam keadaan turun tapi menjadi lebih parah lagi pasca pandemi. Jadi ketika pada saat itu, ketika harga minyak dunia naik ya, sempat beberapa kali naik dan kita melakukan penyesuaian harga di dalam negeri, itu gue dukung banget. Kenapa? Karena waktu itu yang menikmati, kan waktu itu sebagai ekonom kita melihat kita harus subsidi langsung ke orangnya, bukan ke barang. Itu kan makanya kita subsidi ke infrastruktur, ini mengalihkan subsidi dari sebelumnya BBM ke infrastruktur dan seterusnya. Itu pretty much oke ya di zamannya. Karena kita bisa bangun infrastruktur dari apa? Seharusnya alokasi digunakan untuk subsidi BBM. Tapi kita alihkan untuk infrastruktur ya. Kita fokus kepada pembangunan manusia, terutama bansos dan seterusnya, pendidikan gratis dan seterusnya. Kenapa? Karena kita bisa dapetin dari yang sebelumnya uang dari subsidi ini. Nah, kenapa? Karena waktu itu yang menikmati memang middle class nih. Yang mana seharusnya tidak berhak. Waktu itu kita lihat ya. Karena waktu itu growth incidence curve atau pertumbuhan income dari middle class itu lagi tinggi-tingginya bro. Industri juga sebenarnya belum terpuruk banget. Terus harga komoditas lagi naik, orang-orang masih relatif lebih kaya. Dan waktu itu kita masuk tuh di... Ini tahun 2000 post 2008 ya. Terus habis itu bahkan di tahun 2014 middle class-nya lagi bagus. Middle class-nya lagi bagus ya. Jadi satu di antara 5 orang waktu itu adalah middle class. Artinya sekitar 20%. Dan peak-nya middle class itu adalah tahun 2018. 2 tahun sebelum COVID. Itu 22 atau 23%. Nah masalahnya ketika COVID bro. Waduh itu COVID itu memang merubah struktur ekonomi sangat signifikan. Salah satunya adalah tekanan kepada middle class. Middle class kita pasca COVID itu sekarang tinggal 17 atau bahkan 16% ya dari populasi. Kalau kita ambil garis ya dari tahun 2019. 2019 itu jumlah middle class kita 57,3
3 juta. Di tahun 2024 47,9 juta. Anjlok 9,5 juta orang, Bro. Iya, 9,5 juta orang. Kenapa? Karena udah industrinya terpuruk. Jadi kan kita melihat tuh waktu pandemi banyak industri yang tutup dan segala macam. Nah, masalahnya dia belum bisa bangkit segera. Jadi ada yang istilahnya tuh efek luka. Scaring effect dari pandemi. Masih kerasa tuh. Jadi kalau kita dulu kena COVID ya, lebih parah lagi kan kalau misalnya kita punya comorbid, ya kan? Ada yang fatal bisa sampai meninggal, ada yang kalaupun nggak fatal ya belum bisa sembuh, bener-bener sembuh. Kan banyak teman-teman kita kan setelah COVID ya karena dia comorbid segala macam, dia sekarang tidak bisa beraktivitas secara normal lagi. Nah itulah perekonomian kita. Memang perekonomian kita belum betul-betul bagus ya setelah krisis ekonomi 98. Kita lagi bangkit dan segala macam, industrinya lagi berkembang. Sebenarnya belum berkembang juga. Bahkan ada deindustrialisasi. Menurut Danny Rodrik ya, seorang ekonom dari Amerika Serikat yang juga cukup terkenal, dia bilang kita mengalami premature deindustrialization. Industrialisasi prematur. Jadi deindustrialisasi itu sebenarnya hal yang natural. Kalau itu berjalan berdasarkan stages. Jadi gini, kalau kontribusi industrinya sudah 35%, maka dia sudah bisa menjadi negara industri. Kita hampir, Bro. Dulu zaman itu ya, zaman Pak Harto terutama di zaman teknokrasi Pak Habibie, itu hampir menuju sana kan. Tetapi habis itu ya ada krisis sehingga ada deindustrialisasi. Kalau saja kita sampai 35%, di mana negara-negara maju itu juga sudah mengalami tahap itu, mereka bisa move to the higher stage, yaitu ya berdasarkan services dan seterusnya. Tapi ketika dia menuju ke higher stage, maka ada deindustrialisasi. Deindustrialisasi secara alami. Yang kita alami adalah deindustrialisasi secara prematur. Nah makanya itu belum selesai, kita masih ada masalah itu, kena hit lagi pandemi. Nah maka double hit itu. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi adalah middle class kita anjlok dan pertumbuhan income mereka negatif. Jadi dalam periode pandemi itu, growth incidence curve atau pertumbuhan income dari middle class itu negatif. Sementara di sisi yang lain ada positifnya juga. Growth incidence curve dari kelas yang paling bawah itu positif. Yang paling atas positif juga. Jadi yang di tengah dia negatif. Jadi seperti misalnya lu makan kue bolu nih, lu gigit ya, itu ada ininya tuh, ya kan ada celahnya di tengah. Nah itu adalah middle class. Nah kenapa yang paling bawah itu bisa positif? Nah ini bisa dibilang dari zamannya Pak SBY JK juga dulu awal-awal ya. Terus ada Pak Budiono yang fokus kepada pendataan orang miskin. Ya mulai dari zaman itu kita bisa melihat bagaimana orang-orang miskin itu didata. Bahkan dulu sudah ada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Dan itu yang menyelamatkan kita di masa pandemi. Karena kita tahu orang miskin siapa aja. Ya sekarang menjadi DTSEN, data terpadu sosial ekonomi nasional. Jadi orang-orang miskin desil 1, desil 2 itu sudah ada datanya. Sehingga intervensi gampang. Ada bansos dan seterusnya. Nah yang kaya mereka relatif ya oke, ada disrupsi segala macam tapi mereka tetap kaya dan tambah kaya. Yang di tengah-tengah mereka ini yang bukan middle class ini. Ini yang tertekan ya. Tertekan jadi artinya dia bukan orang kaya, bukan orang miskin juga nggak dapat bansos. Kalau dulu ya ketika itu harga BBM itu disesuaikan jadi lebih tinggi, kan dialihkan nih bansos nih orang miskin kita udah targeted nih segala macam. Middle classnya keganggu tapi nggak ganggu amat karena income-nya masih oke. Nah sekarang kalau misalnya kita naikin nih harganya, orang miskin dapat kompensasi nggak? Bisa kita alokasikan dari APBN. Orang kaya nggak terlalu terdampak. Middle class-nya dia nggak dapat bansos, gimana dong? Nah sementara pemerintah lagi mencari cara ya dengan tadi gue bilang industrialisasi untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi baru buat middle class. Kan itu butuh waktu 1 tahun 2 tahun dan antara udah running tapi kan butuh waktu juga gitu ya. Tapi ada tekanan tambahan dari peristiwa geopolitik ini suatu hal yang tidak dikehendaki presiden. Presiden sudah membaca data ini, ya. Jadi kalau Bro Belmondo bisa bayangkan ya, ini kan kita lihat nih banyak banget nih buku nih di sini ya di ruangan ini ya. Di tempatnya Pak Presiden itu juga perpustakaannya luas sekali dan bahkan ya, ini saya nggak tahu bener apa enggak, tapi saya yakin ini beneran. Bahkan di kamar mandinya Pak Prabowo itu ada tempat-tempat rak-rak buku gitu kan. Jadi kerjaan Pak Prabowo itu baca buku dan baca data.
Bahkan beberapa dari kajian-kajian saya itu juga dibaca. Bayangkan ya, itu semuanya dibaca. Jadi hal-hal ini juga ada fenomena-fenomena ini juga sudah dimengerti oleh presiden. Sehingga tahu penderitaan dari middle class itu seperti apa. Sehingga kalau ada tekanan tambahan, ya kalau bisa kalau belum ada pembukaan ruang-ruang ekonomi baru, setidak-tidaknya bebannya tidak ditambah. Nah kalau harganya dinaikkan, sekarang berbeda dengan zaman dulu. Middle class ini sekarang growth incidence curve-nya lagi terpuruk. Sehingga jangan sampai itu ditambah beban tambahan. Dan kalau kita tahu lagi ya, Bro Belmondo ini kan juga pasti aktif di sosial media ya. Middle class itu adalah pengeluh profesional. Kalau katanya Pak Khatib Basri juga, pengeluh profesional. Ya kenapa? Ya karena mereka kan melek secara intelektual dan bisa menyampaikan pendapat dan seterusnya. Dan kalau kita lihat, kalau misalnya harga-harga naik, yang ribut siapa lagi? Ya pasti middle class. Jadi kalau gua bisa ambil kesimpulan sederhana, ketika Pak Jusuf Kalla mengatakan bahwa ini tidak ada pengaruhnya terhadap efisiensi BBM dan dia punya keinginannya BBM dinaikin harganya aja, karena punya pandangan di era dia dulu, itu kelas menengahnya masih dalam keadaan yang dalam tanda kategori ya cukup mampulah menerima dampak dari penyesuaian atau kenaikan di era itu, di era-era dia menjadi wakil presiden. Kalau di era saat ini Pak Prabowo melakukan apa yang dikatakan oleh JK itu tidak tepat jadinya. Karena kelas menengahnya lagi anjlok, lagi turun. Dan kalau kita berikan beban, ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi, politik, sosial. Karena fenomena juga disampaikan oleh Bang Jati Basri, fenomena di berbagai negara manapun, ketika kelas menengahnya turun, stabilitas politik ekonomi itu terganggu sekali di satu negara. Sehingga itu bukan pilihan yang bijaksana juga. Apalagi kalau kita perhatikan yang kayak Bang bilang tadi, kelas bawahnya terbantu oleh bantuan sosial karena kita punya data DTSN, kemudian kelas atasnya juga tidak terlalu pengaruh, dan hari ini itu masalahnya ada di kelas menengah yang rentan untuk turun. Betul. Tapi di satu sisi Bang, kelas menengah yang turun itu kan juga disebabkan oleh faktor lapangan pekerjaan informal terlalu tinggi. Dan pekerjaan formal itu terlalu rendah. Betul. Dan Pak Prabowo selain memberikan suntikan untuk tetap memberikan subsidi terhadap BBM, juga harus mencari exit plan untuk nggak bisa terus-terusan dong. Kita memberikan subsidi. Mau sampai kapan? Sampai selat Hormuz dibuka kita juga nggak tahu kapan. Apa langkah-langkah yang kira-kira dilakukan Presiden sejauh ini kalau memang dia senang membaca buku tadi? Nah, jadi sebenarnya apa yang kita hadapi sekarang, peristiwa geopolitik, itu adalah suatu yang sudah diduga sebelumnya oleh Presiden. Jadi ada satu ungkapan dalam militer, istilah Latin, si vis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap-siap perang. Kalau mau aman dan nyaman harus siap-siap untuk semua kemungkinan terburuk, gitu kan. Dan bahkan di tahun lalu itu, di tahun 2025 Pak Presiden ketika mengumpulkan redaktur-redaktur media sudah menyampaikan, we are living in a very dangerous period. Amerika Serikat mungkin saja akan menyerang Iran, dan sekarang kita lihat memang betul menyerang Iran, begitu kan. Nah, artinya dan di Astacita itu kan sudah ada tuh Astacita nomor 2 bro. Ketahanan keamanan itu satu layer dengan ketahanan energi, yang ketahanan pangan, ya, dan juga ada ketahanan ekonomi. Ya, bahkan ini suatu hal yang sebenarnya yang doktrinnya adalah doktrin view, food, energy, dan water security. Ya, itu udah masuk doktrin internasional yang kita adopsi di roadmap pembangunan kita. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang apa yang kita takutkan itu kejadian, tapi kita sudah melakukan persiapan-persiapan, gitu kan. Nah makanya kita sekarang belum terlalu terdampak lah, meskipun Pak Presiden selalu menyampaikan kita harus selalu waspada. Ya. Udah terdampak dengan harga minyak dunia. Ya, harga minyak dunia memang naik, tetapi kita masih relatif lebih kuat kan. Ya, dari sisi APBN hitung-hitungannya masih oke segala macam. Tetapi kita tidak bisa gembira dengan keadaan sekarang aja. Kan ini kita di satu titik, oke kita masih kuat. Tapi nanti di periode berikutnya, di bulan-bulan berikutnya kita masih kuat atau enggak. Makanya harus ada measures tambahan. Nah makanya kemarin pemerintah mengumumkan ada beberapa butir-butir yang disampaikan, ada 8 butir ya. Ada salah satunya adalah tadi yang kita bahas, WFH. Ya, WFH ini sekuat apa sih? Sedrastis apa dampaknya? Semanjur apa? Begini. Dalam konteks ini kita bicara mengenai heads up terlebih dahulu ya. Jadi kewaspadaan. Dan yang melakukan kewaspadaan itu yang menjadi teladan siapa? Harusnya pemerintah dulu. Nah, ada dalam surat As-Saff ayat 3.
kabur maktan indallahi an taqulu ma la tafalun. Ya, jadi pejabat pemerintah bisa ngaji ini gue respect nih. Kan orang Minang bro harus punya, kan dikirim ke surah dulu kan. Sur Pak Prabowo lagi. Nah itu sungguh besar murka Allah untuk seseorang yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah maka yang pemerintah lakukan sekarang kan kita melakukan efisiensi, kita melakukan WFH, ya kan paling fokus kepada pemerintah. Kenapa? Kalau 8 butir itu yang pertama adalah mengurangi perjalanan dinas. Perjalanan dinas itu dipangkas 50%. Mengurangi penggunaan kendaraan dinas. Ya kan kita sering lihat tuh bro, gue juga sering kesel nih. Lagi kawinan, kondangan, loh kok ada plat merah? Ini kan Sabtu Minggu masa masih dipakai? Ada patwalnya lagi kan depannya. Ada patwalnya, itu kan nggak bener, ya kan? Habis-habisin duit negara, ya kan? Kita ingat waktu zamannya Umar bin Khattab datang satu tamu, beliau tanya, ini untuk hal negara atau hal pribadi? Hal pribadi. Dimatikan lampunya bro. Loh kan dimatiin? Ini bayar pakai duit negara. Begitu. Nah itu yang kemudian kita ingin lihat gitu ya. Kita ingin lakukan, pemerintah ingin lakukan, memberikan contoh terlebih dahulu ya. Pemerintah dalam hal ini memangkas yang gak penting. Kita harus menyelamatkan uang rakyat. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah berperilaku. Ya, pertama itu kendaraan dinas, itu butir pertama. Yang kedua WFH. WFH itu fokusnya kepada apa? ASN bro. ASN. Bagaimana yang lain-lain? Yang lain himbauan dulu. Karena di poin ketiga WFH untuk sektor swasta himbauan saja. Karena kita juga menyerap aspirasi. Pak Presiden mendengarkan. Kan ketika ada wacana ini WFH, banyak dari pengusaha-pengusaha yang mengeluh, jangan dulu dong. Ini nanti kalau ada ini akan mengganggu produktivitas dan seterusnya. Pemerintah dengarkan, Presiden dengarkan, maka sifatnya himbauan. Fokusnya kepada ASN. ASN itu paling menghemat berapa sih? Dari sisi APBN 6,2 triliun rupiah. Nah, tapi kalau misalnya kita dengan himbauan itu dilaksanakan, itu bisa menghemat sekitar 59 triliun rupiah. Jadi 59 ditambah 6 triliun rupiah, jadi 65 triliun rupiah. Tapi itu suatu hal yang kita butuhkan sekarang nggak? Sebenarnya tanpa adanya penghematan ini, kita sudah mampu untuk menyisir anggaran-anggaran atau lemak-lemak dalam APBN bro. Jadi sudah ada 130 triliun rupiah yang bisa kita alokasikan nih untuk buffer. Kalau misalnya memang dibutuhkan tambahan lagi, termasuk salah satunya adalah untuk biaya rekonstruksi kampung kita juga bro, ya di Sumatera, itu sudah ada alokasinya. Itu kan Pak Presiden tanya, ini hitung-hitungan awalnya 51 triliun rupiah. Tanya Pak Purbaya, Pak Purbaya punya duit berapa? Ada 60 triliun, kita bisa alokasikan. 60 triliun dari mana? Dari hal-hal tadi yang nggak produktif kita alokasikan, ya, dan itu ada duitnya. Ditambah lagi sekarang udah sampai 130 triliun rupiah. Dan hitung-hitungan saya, meskipun ini belum resmi, hitungan saya kita bisa sisir lagi sampai sekitar 100 triliun rupiah lagi bro. Jadi dari sisi APBN, kita tanpa harus membridge fiscal deficit yang batasnya 3%, itu masih cukup, masih memadai. Cuma kan kita harus paham bahwa keadaan dunia itu sekarang tidak baik-baik saja. Maka kita harus berhemat. Nah hemat yang mencontohkan pertama kali siapa? Ya pemerintah. Gitu kan. Sebelum masuk ke poin yang lebih jauh, kan tadi baru poin 3 nih. Kita kembali ke poin WFH. Nih kutipan Pak JK. Pelayanan publik gimana? Kan Senin sampai Kamis, itu belum dijawab tadi tuh. Itu gimana Bang? Itu kan poin 3. Poin keempatnya apa bro? Apa? Ada sektor yang dikecualikan. Oke. Nah, ini poin keempat. Poin keempat. Sektor yang dikecualikan itu adalah sektor pelayanan publik. Jadi kalau mau ngurus KTP gimana? Masuk orangnya. Gitu kan. Kalau yang terkait dengan perdagangan industri, masuk. Energi, masuk gitu kan. Perizinan masuk semua. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir itu akan menjadi korban. Terus yang poin yang kelimanya, ya termasuk yang sektor swasta. Kalaupun sektor swasta yang mau melakukan itu, ada pengecualiannya juga. Pengecualiannya apa? Kesehatan. Kan nggak bisa nih, udah masuk hari Jumat. Waduh nggak ada dokternya, nggak ada perawatnya, nggak bisa begitu loh. Tetap harus jalan 100% ya. Kalau bisa, kalau kesehatan itu Sabtu Minggu kan juga memang masuk juga. Gitu kan, nggak ada pengecualian di situ. Terus energi, ya nggak bisa kita nanti hari Jumat tiba-tiba mau masuk ke BBM. Wah nggak ada nih, nggak ada yang lainin, nggak bisa. Energi termasuk sektor yang dikecualikan, gitu kan. Ada transportasi juga, ada perdagangan. Jadi kalau mau ke mall silakan, nggak dibatasin karena hari Jumat, Sabtu, Minggu juga masih beroperasi, gitu kan. Karena kalau kita batasin, gimana orang mau cari duit bro, gitu kan. Nah terus habis itu transportasi, pergudangan, retail dan seterusnya, termasuk sektor keuangan. Sektor keuangan juga krusial bro. Kalau misalnya bursa itu ditutup hari Jumat, waduh kacau itu,
ya bisa capital outflow. Makanya pemerintah juga sadar bahwa itu sektor yang dikecualikan. Jadi dari sisi itu no worries. Nah mungkin pertanyaan yang berikutnya bro, mungkin pasti akan terpancing nih. Kan WFA nanti orang mau liburan panjang dong. Oh iya. Ya kan? Jumat, itu Sabtu, Minggu. kata netizen tuh gue dengar tuh. Iya kan? Ini enak juga nih kalau Jumat WFA. Jumat WFA, Kamis malam udah berangkat ke Bali, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ambil cuti pas katanya. Iya. Kacau banget Kalau netizen orang-orang kayak Bro Belmondo ini, ya pasti akan melakukan itu kan. Cuma orang-orang kayak Bro Belmondo itu jumlahnya berapa? 10 juta? Enggak lah, gue enggak lakukan itu lagi. Ini hari Jumat nih, 10, 15 juta orang gitu. Jadi kalau kita bicara ya, kita itu penduduknya 280 juta. Ya. Jadi aspiring middle class 130 juta orang. Ditambah middle class kita 47 juta orang. Nah yang paling atas mungkin sekitar 10-15 juta orang yang memang betul-betul kalau misalnya WFA kayak gitu, dia akan ke Bali, dia akan kemana gitu kan. Nah kan pertanyaan adalah, loh kalau gitu saling meng-offset dong. Ini kita mau menghemat BBM ya dengan keadaan WFH segala macam menghemat BBM konsumsinya. Tapi kan yang begini berarti kan meningkatkan konsumsi BBM ya. Tunggu, kita bicara mengenai populasinya. Populasinya yang ini kan nggak banyak, gitu kan. Bagaimana middle class kan juga mau me time, mau healing. Sebentar, kan middle class juga anjlok tadi, gimana mau jalan-jalan kan? Itulah, duitnya udah nggak ada bro. Buat jalan-jalan setiap akhir pekan itu nggak ada. Kan harus pilih-pilih ya. Gak cuma pilih hari baik, tapi pilih kapan gajian, gitu kan. Jadi gak setiap akhir pekan juga dia bakalan keluar. Karena gini bro, 98,8% data dari LPS ya. Orang Indonesia itu, ya 98,8%. Tabungan itu di bawah 100 juta. Oke, itu pertama. Tapi yang lebih mengenaskan lagi adalah rata-rata dari 98,8% itu, kalau kita lihat ya, tahun 2019 jumlah tabungannya rata-rata 3 juta. Sekarang tinggal berapa? 1,7 juta rupiah. Itu seluruh masyarakat Indonesia atau middle class? 98,8% masyarakat Indonesia. Berapa bang? 98,8% orang yang punya tabungan sekarang. Ya. Itu rata-rata tabungannya 1,7 juta rupiah. Makanya gini bro, lo ingat gak? Waktu dulu kan ada meme ya. Pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Karena middle class kita gak punya duit lagi. Gitu loh. Nah makanya itu kan. Kenapa kita harus menjaga supaya tidak ada tekanan lagi. Gimana bro, gue pernah lihat nih di netizen, sosial media segala macam kemarin pas lebaran, kasihan banget bro. Wah ini pas mau lebaran token bunyi, dia nggak bisa bayar lagi bro. Jadi gajinya itu sudah habis untuk 2 minggu awal. Lebaran mereka nggak bisa lebaran. Kenapa? Ya karena memang keadaan middle class kita memang sudah terpuruk sekali. Dan itu sudah pemerintah sadari. Pemerintah kan nggak mau ada tekanan tambahan lagi. Kalau misalnya harga dinaikin gimana? Mereka juga banyak jadi Grab driver, jadi go-car driver, segala macam. Itu kan juga konsumsi BBM bro, ya kan? Kalau misalnya harga naik, loh, mereka buntung juga dong. Ongkos produksi makin tertekan. Dan seperti yang bro sampaikan tadi, jadi kan sektor informal itu paling besar nih. Paling besar. Dan salah satunya ketidakpastian gitu kan. Kalau ekonom selain melihat data makro, juga melihat data-data anekdotal bro. 2 dari 5 supir taksi yang gue stop secara random di lapangan, entah itu online atau gue ambil secara di tradisional, gue stop di jalan atau gue online gitu kan. 2 dari 5 supir taksi itu mengenali gue. Nah gue kan bingung, gue kan ekonom ya, biasanya gue ngomong masalah ekonomi. Ini masalah yang sebenarnya lebih ke kelas mayoritas ya, bos, kelas terdidik lah, kelas yang sebenarnya middle class yang harusnya income-nya itu oke lah gitu kan. Tapi gue banyak menemukan juga mereka di situ. Kenapa? Ya karena mereka sebelumnya nih kan deindustrialisasi tuh. Setelah COVID itu mereka kerjanya enak. Pas COVID belum dapat kerjaan lagi sampai sekarang bro. Sampai sekarang. Akhirnya apa? Mereka itu kan ya dulu menikmati berita-berita ekonomi. Sampai sekarang pun masih nikmati berita-berita ekonomi. Tapi dulu di kantor, sekarang di mobil. Ya sebagai driver. Makanya ketika mereka melihat, Bapak Fitra ya. Yang sering muncul ya di TV, di podcast. Oh iya. Dia melihat podcast kita, podcast gua, TV. Kenapa? Karena ya dulunya mereka menikmati itu sekarang. Nah itu ada contoh-contoh anekdotal bahwa mereka memang sekarang hidup di informal sectors. Dan tahu nggak, bro? Yang tadi kita balik lagi nih, WFA. Ini yang jalan-jalan. Justru pemerintah dorong buat jalan-jalan, bro. Kenapa? Ini orang-orang yang punya duit. Ini kelas atas. Kelas atas. Okay. Kalau yang ini kan nggak punya duit lagi nih, ya kan? Mereka ngapain? Jualan lah, UMKM lah, segala macam kan. Jualan online dan seterusnya. Ya kuliner kebanyakan nih. Orang-orang ini belanja, bepergian, ya
ada efek distribusi. Mau ke Bali lah, mau kemana segala macam. Mereka belanja apa? Beli-beli. Ya. Mereka beli, akhirnya apa? Sektor informalnya kan oke nih jadinya, naik juga. Karena sementara ini sektor-sektor informal, ya kan kita tidak bisa tinggalkan begitu aja ya. Sementara masih menunggu sektor formalnya membesar, tapi dengan seperti ini setidak-tidaknya sektor informalnya masih survive bro. Dengan keadaan-keadaan seperti ini. Jadi masih ada orang yang bisa beli, orang jalan-jalan ya. Beli beneran datang beli ya, itu buat sektor UMKM, sektor informal justru bagus. Ini juga nih, ini yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla juga nih. Gue banyak mengutip beliau lah karena mantan wakil presiden, the best ini. Kalau mau menekan efisiensi BBM, ya pemerintah buat ASN ini pakai transportasi umum. Yang agak jabatannya agak tinggi, disewa bus berangkat bareng-bareng. Wah kan, ini kan bagus nih. Itu gimana Bang Fitra nanggapinya? Itu ide bagus. Sangat setuju. Gue sih nggak menentang itu ya. Sangat setuju karena memang kan di poin pertama tadi kita bicara mengenai 50% dari perjalanan dinas itu dipotong, 70% dari kendaraan dinas itu dipotong pemakaiannya. Dan presiden kalau mendengar ide ini sepertinya tidak akan menolak. Ya. Bahkan sebelumnya sempat presiden sampaikan meskipun ini hal yang masih dalam pemikiran beliau ya. Jadi kan beliau sempat menyampaikan ada contoh-contoh dari negara lain. Negara ini sudah potong gaji menterinya, pegawai anggota DPR-nya sudah potong gaji ini. Ini sebagai ini aja ya, sebagai bagian dari pelajaran. Diskusi lah ya. Diskusi, bagian dari diskusi. Kesana nggak? Wallahu alam, itu presiden nanti yang akan menentukan, gitu kan. Tapi kalau begini, jangan-jangan kalau ini sampai ke presiden ya bener juga ya. Jadi eselon 1, eselon 2 bisa jadi itu naik transportasi umum. Tapi memang kan sudah ada himbauannya juga. Akan ada perluasan Car Free Day di butir pertama itu ya. Jadi penggunaan transportasi publik. Jadi tidak ada ide yang dipertentangkan. Di sini justru pemerintah kembali lagi memberikan tauladan. Ya, kan masyarakat itu kan mendengarkan tauladan nih. Kalau misalnya pemerintah menyuruh untuk melakukan sesuatu tapi tidak melakukannya, balik lagi Allah akan murka. Orang menyuruh untuk melakukan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kan kita tidak ingin mendapatkan murka Allah, bro. Nah, jadi pemerintah juga sadar ya, tanpa harus kemudian pandai membaca Al-Quran, tetapi kan itu bagian dari birokrasi. Birokrasi itu adalah contoh. Ketika birokrasinya baik, maka rakyatnya baik. Ketika birokrasi buruk, maka rakyatnya akan kehilangan contoh dan tauladan sehingga mereka akan melakukan seenaknya. Nah, makanya ini bagian dari itu. Nah, karena kembali lagi ke potensi penghematannya dari awal-awal ini ya sebenarnya kan nggak besar-besar banget, bro. Tapi itu setidaknya memberikan tauladan sehingga pada akhirnya kita bisa berhemat. Kalau berhemat apa? Kita bisa melakukan perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku apa yang diharapkan? Ingat zaman Covid tahun 2020, apa yang perubahan perilaku yang terjadi? Dulu kita tuh kayaknya kalau ketemu tuh harus fisik, ya kan? Kalau bayar harus pakai uang cash. Iya. Nah, setelah Covid apa yang terjadi? Lu bicara kris, bro. Kris itu bulan Agustus 2019 kalau nggak salah, gue inget tuh. Agustus 2019 baru di launch. Alhamdulillahnya kita udah siap ya. Tahun 2020 Covid kan. Langsung tuh. Sampai sekarang ya dari tahun itu 5-6 tahun lah kurang lebih. Itu kalau kita hitung-hitung ya, usersnya kalau kita lihat dari jumlah merchants itu sekitar 40 juta orang. UMKM termasuk. Lo sekarang kalau beli ketoprak nggak bisa harus pakai bayar pakai cash, pakai ini aja. Even kalau pengemis ya, mereka udah pakai nih tukang parkir pengamen udah ada kris code-nya, QR code-nya. Ya ini dulu nggak kepikiran. Tapi kita berubah perilakunya. Kita sekarang bisa menjadi lebih efisien tanpa harus bertemu muka, masih tetap produktif. Makanya muncul work from everywhere, work from anywhere gitu kan. Makanya kebijakan WFH itu sekarang untungnya kita sudah belajar di zaman Covid sehingga tidak mengurangi produktivitas. Nah, sekarang perubahan perilaku apa yang kita harapkan? Kita sekarang guncangannya apa? Energi fosil. Guncangan dari situ. Nah, sekarang adalah momentum kita untuk mengakselerasi apa? Energi terbarukan. Salah satunya energi ya EV ya, energi listrik ya. Karena dulu kita punya nih fondasinya, Kris itu dulu kan memang sebelum Covid kita udah bikin rancang bangunnya. Sekarang yang sudah kita bikin rancang bangunnya apa? Ekosistem kendaraan listrik, bro. Kemarin Pak Prabowo juga dorong itu ya. Yes, lu denger cerita gue. Tahun 2012 sampai 2014
kita tim UI ya. Gue waktu itu sebagai ketua tim kajiannya untuk bidang sosial humaniora. Jadi ada FTUI, ada gue sebagai dari FUI. Kita ngitung ya bagaimana kita untuk mendapatkan roadmap kendaraan listrik dan seterusnya. Waktu itu memang belum betul-betul full running karena banyak sekali constraint-constraintnya ya. Dari sisi nanti gimana nih harganya bakalan mahal banget waktu itu loh bro. Satu baterai itu harganya 400 juta ya. Terus habis itu di mana charging stationnya dan seterusnya. Waktu itu belum kepikiran ya untuk kita mengalami yang seperti ini. Tapi kan selama beberapa tahun terakhir ya kita melihat ada akselerasi apalagi ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan moratorium bro. Moratorium nikel. Ya sebelumnya kita kirim SE saja. Sekarang kan hilirnya di sini. Ada hilirisasi. Jadi nikel dari ferronikel terus di banyak lagi produk turunannya. Kalau dicampur sama krom itu jadi stainless steel. Tiba-tiba kita menjadi pengekspor stainless steel utama dunia. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah ekosistem kendaraan listrik. Kita bisa bikin baterainya. Makanya Cina bikin smelter di sini dan seterusnya gitu kan. Itu kita kan udah punya nih sekarang nih fondasinya. Infrastrukturnya dan ekosistemnya. Nah sekarang tinggal dibalikkannya telapak tangan. Kita udah oke lah kita akselerasi nih konversi ke energi terbarukan terutama listrik ya yang sudah akan terjadi nih. Bagaimana kemarin instruksi dari presiden ada konversi ke ini motor listrik ya ada kira-kira 120 juta ya yang akan dikonversi. Terus kemudian Danantara juga akan investasi untuk kendaraan listrik, mobil listrik dan seterusnya ya. Nah, sementara kita tahu bahwa untuk subsidi BBM itu adalah ibaratnya itu bakar duit ya. Ibaratnya ini startup nih kan. Jadi negara ini kan bukan startup ya kan. Kita nggak bisa terus-menerus bakar duit gitu kan. Harus ada benar-benar yang berikutnya gimana. Dan saya setuju pada akhirnya nanti subsidi itu tidak bisa ke BBM full gitu kan. Karena ya pada akhirnya kita juga harus melihat ini tidak sustainable. Nah, tapi saat sekarang ada peristiwa geopolitik, maka kita tetap harus menjaga nih supaya minimal fondasi kita lepas landas berikutnya itu nggak terganggu dulu. Jadi kita bangun roadmapnya, kita akselerasi penggunaan energi terbarukan, kendaraan listrik dan seterusnya. Dan gue juga bukan cuma menyarankan orang untuk menggunakan kendaraan listrik. Gue adalah pengguna kendaraan listrik. Gue kesini aja pakai mobil listrik bro. Karena gue juga dulu adalah peneliti mobil listrik. Jadi makanya gue ketika ada mobil listrik gue langsung beli. Kenapa? Karena itu bagian dari bagaimana kita ya melihat bahwa ya penggunaan energi ya sekarang kita menjadi penghasil nikel, ekosistem, baterai dan segala macam. Maka siapa lagi yang beli kalau bukan kita, bro? Nah ini mudah-mudahan itu juga bisa merubah perilaku. Sebelumnya perilaku kita berubah di zaman COVID, sekarang di peristiwa geopolitik ini mudah-mudahan perilaku kita sudah berubah for the better. Jadi kalau aku bisa ambil itu kalau di era geopolitik hari ini perang Timur Tengah yang tadi Abang bilang ada positifnya tuh orang-orang yang pegang uang di Timur Tengah sekarang lagi berpikir untuk menaruh uangnya di sini karena ini negara yang aman itu yang pertama. Yang kedua itu bukan mungkin ada perubahan harga minyak dunia itu kan tadi kan efek yang dianggap positif. Yang dianggap negatif oleh kita tuh adalah perubahan harga minyak yang cukup signifikan. Yang kemudian yang kedua itu nggak tahu ini positif atau negatif tapi kayaknya positif. Kita mulai mudah-mudahan ada perubahan sosial, masyarakat mulai menggunakan energi terbarukan salah satunya kendaraan-kendaraan listrik. Mulai ada perubahan-perubahan itu. Tapi menurut Bang Fitra, kalau memang perang ini berkepanjangan, kan selain harga minyak, harga apa lagi yang bakal berubah yang mungkin dampaknya akan ke Indonesia loh Bang? Ke Indonesia ya? Iya, coba itu dulu ada nggak kira-kira? Ada. Yang pertama yang kita bisa lihat harga pupuk. Pupuk udah naik bro. Kenapa ya? Karena ya ini pengaruhnya datang dari maksudnya gimana ini kan energi ya gas segala macam ya kalau apalagi kan pupuk itu dari mana sih salah satunya lo menghasilkannya dari gas kan nah, gas itu juga terganggu kan supply-nya apalagi kemarin di Qatar sudah diledakkan tuh instalasi gas terbesar seluruh dunia itu di Qatar kan jadi sudah pada akhirnya berimplikasi pada harga pupuk. Nah ini juga pemerintah sudah melihat ya dan beberapa dari subsidinya itu juga diarahkan ke sana ya, supaya diintersepsi supaya tidak kemudian membebani petani kan. Petani kan butuh pupuk. Itu yang pertama. Tapi pupuk kayaknya belum jadi isu sih, tapi karena mungkin disubsidi sih sama pemerintah terus ya. Betul. Okay. Itu masih coba ditahan ya. Karena enggak nanti harga kebutuhan pokok akan meningkat juga. Nah, maka itu dicoba diintervensi juga oleh pemerintah. Yang kedua tuh harga plastik.
Harga plastik. Harga plastik karena itu value chain-nya di Arab dan itu merupakan produk turunan juga dari minyak gitu kan. Nah itu juga terganggu ya, sudah naik sekitar 30-40%. Makanya lo kalau misalnya lihat orang gorengan tuh di luar tuh, mereka itu beli plastik udah mahal. Biasanya mungkin berapa ya tuh per kilo ya, sekitar 15.000 atau berapa, gue lupa. Tapi kira-kira naiknya itu sekitar 2.000 sampai 4.000 rupiah ya harga plastik itu. Tapi mereka nggak berani naikin harga gorengan karena mereka tahu konsumennya belum naik income-nya, kan tahu dia kan biasa beli gorengan mereka tahu kan orang-orang kelas menengah ini kan belinya gorengan bro. Kenapa mereka beli gorengan? Karena makan nasi lauknya apa bro? Gorengan ya kan salah satunya kan. Karena apa ya, kita tahu lah bahwa gorengan itu nggak terlalu banyak gizinya. Tapi gini, kita harus juga mampu gorengan ini adalah nikmat duniawi bang. Nikmat duniawi, betul. Even kelas yang atas juga pasti makan gorengan juga gitu kan. Iya. Terutama kelas menengah karena mereka mau beli lauk yang lain mahal. Gue aja waktu sekolah di Jepang bro, gue banyak beli gorengan kenapa? Paling murah bro. Orang Jepang kan nggak makan gorengan paling banyak. Gue beli gorengan kenapa? Supaya survive aja. Nah ini mau middle class supaya survive beli gorengan. Nah makanya orang pedagang gorengan itu, orang tukang gorengan, mereka tahu kan pembelinya kalau dinaikin harganya kasihan juga dong, nanti nggak beli lagi dong gitu kan. Maka mereka mengabsorb kenaikan harga itu, tapi keuntungan mereka anjlok. Nah kasihan juga kan. Nah itu juga menjadi bagian perhatian kita. Mungkin sekarang pemerintah lagi mencari cara ya untuk mencoba untuk mengantisipasi itu kenaikan harga-harga ini yang memang lumayan drastis ya dari sisi plastik. Tapi minimal buat kita ya sebagai orang yang punya sedikit keleluasan finansial, kalau beli gorengan tambahin dikit lah gitu, kasih jangan bayar jangan pas karena dia udah ya tuh yang kelas menengah kalau beli gorengan ya pakai kotak lah, bawa sendiri. Iya bawa sendiri gitu kan. Walaupun itu cukup inisiatif tapi boleh dicoba deh, boleh dicoba. Itu juga environmental friendly. Ya, tapi untungnya juga bro, sekarang ini kan kita juga udah mulai mengurangi penggunaan plastik kan. Apalagi middle class ini kan yang kan udah ada tas belanja itu. Udah ada tas belanja. Ya, berarti jadi, pupuk. Plastik ada lagi nggak? Sementara yang kelihatan masih itu ya. Kelihatan masih itu. Tapi ya, tidak menutup kemungkinan akan kemana-mana juga. Makanya kita harus selalu waspada. Oke, ini lanjut ke ya sesi-sesi terakhir. Kita tadi udah bahas tentang kelas menengah, kita udah bahas tentang ide Pak Prabowo, kita udah bahas efisiensi. Ini aku mau bahas tentang dunia komunikasi yang lagi ramai di dunia maya. Kan abang juga tim pakar badan komunikasi kan. Makin hari walaupun kita harus akui kritik itu adalah sesuatu yang membangun bangsa, tapi di satu sisi kan juga ada semacam nuansa fear of mongering, menakutkan masyarakat. Sehingga terjadi panik buying loh bang, beberapa kali di berbagai daerah. Aku kemarin pulang kampung di daerah Kalimantan Barat Pontianak tuh SPBU-nya penuh banget. Kampung lu di mana? Gue kemarin ke Pontianak, kampung ibu gua. Oh, I see. Jadi di sana itu SPBU-nya penuh banget. Gue waktu sebelum berangkat gue beli di SPBU sini mah santai aja. Cuman di sana tuh waktu itu sempat rame banget. Mungkin apakah itu karena nuansa Idul Fitri atau hal lainnya. Tapi di satu sisi kan pasti akan kerasa lama-kelamaan. Ada semacam kekhawatiran bahwa wah ini perang nih, bentar lagi krisis nih. Wah Pak Prabowo bisa gak nih mengatasi krisis ini? Segala macam dan berbagainya lah. Dari abang sendiri sebagai tim pakar di Badan Komunikasi Pemerintah, bagaimana abang melihat ini? Bagaimana abang melihat kritik yang sedang membangun sama ada berbagai pihak yang mencoba untuk menebarkan ketakutan kepada masyarakat. Gimana abang melihatnya? Iya, jadi fear mongering itu sangat dahsyat efek buruknya. Kenapa? Ya seperti tadi ya, orang mengantri kenapa? Karena udah ditakut-takuti di sosial media. Oh nggak cukup. Oh nanti besok naik. Ya. Gue telepon teman gue. Kenapa lu ikut? Enggak bro, gue lagi gue udah isi bensin full, tapi gue untuk di rumah gue tampung lagi. Ngapain? Apa fungsinya bensin tuh? Karena ada kekhawatiran itu loh. Kekhawatiran. Oke. Pertama kan kekhawatiran itu muncul karena ya ada tadi ya efek fear mongering di sosial media. Iya itu nyata itu. Itu nyata. Terus yang kedua sebenarnya gue pengen menjelaskan aja. Sebenarnya kita tidak perlu harus seperti itu juga ya. Karena pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa stoknya ada. Gini. Kan banyak juga yang melihat kita kalau kita lihat dari sisi stok. Oh ini kita cuma 25 hari nih storage-nya. Yes, 25 hari tapi itu sudah puluhan tahun begitu, ya kan? Terus orang berpikir 25 hari. Waduh tinggal dikit, padahal cuma emang segitu juga, cuma penyimpanan. Jadi bukan artinya kalau pas hari ke-26 itu terus hilang, enggak. Kan itu kan terus diisi. Itu yang pertama. Terus ada dua. Yang kedua adalah yang banyak orang tidak tahu. Itu kayak iklan ya. Banyak orang tidak tahu, belum tahu. Dari zaman dulu. Nah gini,
Jadi kita itu paling banyak kan trading sama Singapura sama Malaysia, dapat BBM-nya ya. Jadi kenapa kita tidak termasuk yang terekspos paling banyak dari kejadian di Timur Tengah? Karena memang exposure kita Timur Tengah itu relatif terbatas ya. Dan bahkan di artikel di Economist itu sudah mengkategorikan Indonesia dalam kategori yang low exposure, strong buffer. Nah, sekarang kita bicara mengenai strong buffer. Strong buffer, kenapa kita dia kategorikan strong buffer? Padahal 25 hari. Kalau yang lain-lain kayak Jepang tuh 245 hari. Kenapa kita masuk dalam kategori strong buffer juga? Oke, Jepang masuk kategori itu. Tapi kenapa kita? Nah, karena gini. Kita itu dapat juga paling banyak dari Singapura. Oke. Nah, dari Singapura berarti kan kita ibaratnya ya storage kita ada dihitung juga yang apa yang kita beli dari Singapura. Gitu kan. Karena kita trading paling banyak di situ kan. Nah, kan ini Singapura nih. Terus ada Australia, ada Filipina nih. Filipina sama Australia sudah kedaruratan energi. Kedaruratan energi, padahal mereka kan sebenarnya juga bisa dapat dari Singapura. Nah, permasalahan di mana? Kenapa kita Indonesia masih bisa beli, ya, dan bisa dapat? Kenapa dia juga nggak melakukan seperti yang dilakukan Indonesia? Bedanya adalah dari struktur pasar BBM retail kita. Struktur pasar di Indonesia adalah oligopoli, artinya pemainnya nggak banyak. Dari retail itu 5 atau 6 pemain lah. Di Filipina itu ada 12 lebih. Di Australia ada 4.000. 4.000? 4.000. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara Indonesia, efek skala ekonomis itu apa sih artinya? Efek skala ekonomis artinya modalnya udah cukup nih. Working capital apa segala macam. Sehingga kalau ada disrupsi sini, kita masih bisa cope dengan itu. Ya, apalagi Pertamina nih. Singapura dengan ada disrupsi itu, naikin 5 kali lipat batas minimum thresholdnya, pembeliannya. Yang bisa beli sebanyak itu siapa? Orang yang strukturnya oligopoli, dengan struktur oligopoli seperti Indonesia. Yang memiliki kekuatan untuk membeli itu. Untuk membeli banyak. Nampung gitu ya. Terus harganya dinaikin. Siapa yang bisa beli gitu? Orang yang sekali lagi struktur oligopolinya memadai untuk melakukan itu. Sementara yang lain ini kan belinya eceran nih. Belinya kecil-kecil. Gak bisa untuk tiba-tiba dinaikin ini, mereka gak bisa langsung dapetin. Makanya itu yang membuat kita belum ya ke arah sana. Tapi yang Australia, yang Filipina sudah. Nah, meskipun kita gak bisa gembira begitu aja. Ya kan ini kan udah ada in our backyard. Udah terjadi gitu kan. Tidak menutup kemungkinan itu akan menjalar ke kita juga. Makanya ada perintah dari Presiden, amanat dari Presiden tanggal 28 Maret itu mengumpulkan menteri-menteri dan seterusnya untuk tadi mengeluarkan 8 butir itu. Tujuannya adalah untuk siap-siap, waspada untuk segala kemungkinan terburuk. Dan Presiden sudah bilang bahwa ya ini jangan sampai ada tekanan lagi untuk masyarakat, terutama untuk middle class. Makanya harga nggak naik. Tetapi di sisi yang lain ya kita harus siap-siap, harus selalu waspada. Kita nggak bisa melihat bahwa kita baik-baik aja kok, kita aman dan seterusnya. Enggak, kita nggak dengan situasi seperti ini tentu tidak bisa selalu gembira. Kita tidak aman dalam kondisi seperti ini. Tetapi ya sekarang ini kita masih oke. Cuma nggak menutup kemungkinan nanti bulan-bulan berikutnya itu ada peristiwa-peristiwa lain yang membuat kita harus melakukan drastic measures. Nah makanya sedia payung sebelum hujan. Itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Betul. Pak Prabowo juga mengantisipasi, juga menjaga kondisivitas masyarakat, sosial ekonomi di Indonesia supaya masyarakatnya jangan panik dulu. Setidaknya lakukan hal seperti biasa, belanjalah sebanyak-banyaknya wahai orang kaya, supaya ekonomi berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan gak banyak deh yang menyebarkan ketakutan terus-menerus ya Bang Fitra. Iya mudah-mudahan, karena begini bro. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kalau misalnya kita berprasangka yang baik-baik, maka Tuhan akan menghadirkan kebaikan-kebaikan juga, gitu kan. Dan apabila kita menyampaikan, tentunya bukannya kalau kita bilang, wah nanti kita harus waspada. Waspada perlu, tapi jangan menyebarkan ketakutan. Kalau ketakutan yang akhirnya terjadi apa? Keriuhan massa. Panik, gitu kan. Nah itu yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih banyak Bang Fitra Faisal. Sama-sama. Telah hadir di sini dan telah banyak menjawab pertanyaan gue tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla sebelumnya. Maupun informasi lain tentang apa yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Fitra. Dan terima kasih banyak pemirsa Retorika Show. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.